Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh basyira wa nazira wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khauf wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfus wash shamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shallallahul azim. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Pertama dan utama sekali, marilah kita persembahkan rasa puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir di Masjid Nurul Hidayah Nagari Bulu Kasok, Kecamatan Lubuk Taro, dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakninya salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah dan amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah untuk disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mengawali khutbah ini khatib mengajak khususnya kepada diri khatib sendiri dan juga kepada kita yang hadir. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dalam arti kita laksanakan perintah Allah dan kita hentikan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala agar kita selamat mengarungi hidup dan kehidupan di dunia sampai di akhirat kelak. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang berbahagia, hari ini hari Jumat yang mulia, bertepatan dengan tanggal 8 Zulqa'dah 1442 Hijriah atau tanggal 18 Juni 2021. Nah, pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini, sesuai dengan ayat yang khatib bacakan di awal khutbah tadi, yaitu surat Al-Baqarah ayat 155 dan 156. Artinya, dan kami, kata Allah, akan memberikan sedikit ujian kepadamu. Yang pertama, adanya rasa takut atau al-khauf. Yang kedua, adanya rasa lapar. Yang ketiga, kekurangan harta atau kemiskinan. Yang keempat, kekurangan buah-buahan. Maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, yaitu orang-orang
orang yang sabar dalam menghadapi musibah. Maka mereka berkata, kami kembali berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, maka kita beri judul khutbah yaitu sikap orang beriman dalam menghadapi musibah atau ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang berbahagia. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengarkan dua istilah. Yang pertama musibah, yang kedua bencana. Musibah adalah segala sesuatu yang menimpa manusia yang datang dari Allah. Datangnya tersebut tidak diduga-duga, tidak disangka-sangka. Allah yang mendatangkan musibah tersebut. Nah, apabila musibah tersebut menimpa orang-orang yang beriman, maka ini merupakan ujian untuk menguji keimanan dan ketakwaannya. Apabila mereka menghadapi musibah itu dengan baik, dengan ikhlas, dengan tidak menyalahkan siapa-siapa, apalagi menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Apabila musibah tersebut menimpa orang-orang yang suka berbuat melanggar aturan Allah, apalagi orang-orang kafir, maka musibah tersebut merupakan teguran, bahkan bisa merupakan azab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang berbahagia, musibah ada dua macam, bencana ada dua macam pula. Yang pertama, musibah itu sifatnya kecil. Walaupun kecil, dia termasuk musibah yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, di saat kita butuh lampu pada malam hari, tahu-tahu lampu mati, musibah. Tidak usah kita menyalahkan siapa-siapa. Suatu ketika kita berjalan, mungkin kita kurang hati-hati, kaki kita tersandung batu, itu musibah. Tangan kita tertusuk duri karena kurang hati-hatinya kita, itu pun juga musibah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, musibah kecil. Yang kedua, musibah yang sifatnya besar. Contohnya mati-kematian, sakit-kesakitan. Ini merupakan musibah besar yang Allah datangkan kepada manusia untuk menguji sampai di mana keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bencana artinya adalah suatu peristiwa yang terjadi di alam, yang mana peristiwa itu mengakibatkan adanya kerusakan-kerusakan, dan kerusakan tersebut membawa dampak bagi kehidupan manusia. Ini merupakan bencana. Bencana pun ada dua. Yang pertama, bencana alam. Contohnya banjir, tanah longsor, angin puting beliung, angin tornado, tsunami yang sudah pernah terjadi, itu bencana. Yang kedua, ada bencana yang sifatnya bencana non alam. Apa contohnya? Contohnya gagalnya suatu teknologi. Yang kedua, gagalnya suatu modernisasi. Ini bencana non alam. Dan yang ketiga adalah pandemi, mewabahnya penyakit-penyakit menular seperti yang terjadi pada hari ini yang kita kenal dengan coronavirus 19. COVID-19 ini pertama kali ditemukan di suatu daerah
yang bernama daerah tersebut yaitu Wuhan yang ada di negara Cina. Ditemukan pada akhir bulan Desember tahun 2019, maka namanya COVID-19. Ditemukan pada akhir bulan Desember 2019. Nah, virus corona ini menular begitu cepatnya. Dia masuk hampir seluruh negara terdampak dengan COVID-19 ini. Dan juga COVID ini masuklah ke negara kita, yaitu negara Indonesia. Coronavirus 19 masuk ke negara Indonesia yaitu pada tanggal 2 Maret tahun 2020. Pada waktu itu Presiden kita Bapak Joko Widodo mengumumkan adanya 2 orang warga negara Indonesia wanita, yang satu berumur 31 tahun, yang kedua berumur 64 tahun. Mereka baru saja pulang dari bepergian ke luar negeri, yaitu negara Jepang. Setelah dia masuk ke Indonesia, dicek ternyata benar mereka positif Corona-19. Begitu hebatnya COVID-19 ini. Dan dia juga masuklah ke negara atau orang masuklah ke daerah kita. 34 provinsi sudah terdampak. Masuklah ke provinsi kita. Sebanyak 19 kabupaten kota terdampak. Masuk ke Kabupaten Situjung sebanyak 8 kecamatan, 61 nagari tambah 1 desa, ditambah dengan 304 jorong terdampak dengan COVID-19 ini. Nah, semenjak COVID ini berada, ya, setiap saat dia terus meningkat. Hari kemarin tanggal 17 ada 6 orang yang positif. Kemarinnya lagi tanggal 16 ada yang positif sebanyak 15 orang. Yang kemarin ada 6 orang. Nah, lebih kurang 1,5 tahun COVID ini melanda daerah kita, Kabupaten Situjung ini, maka yang terkonfirmasi positif sebanyak 1.415 orang. Dan yang sembuh pun cukup banyak, yaitu 1.280 orang, dan yang meninggal dunia sebanyak 43 orang, termasuk warga kita dari Kecamatan Lubuk Taro ini meninggal karena COVID-19. Mungkin yang berbahagia. Nah, COVID itu sudah berada di daerah kita. Jangan kita mengatakan COVID itu tidak ada. Ada. COVID itu tidak kelihatan. Ya, kalau kita pakai mata kita telanjang dan nampak oleh mata kita, tapi dia ada. Penyebarannya pun cukup luar biasa melalui droplet. Apa itu droplet? Cairan kecil yang keluar dari hidung, dari mulut orang yang positif. Apabila dia bersin, apabila dia batuk-batuk, maka droplet tadi dia menyebar. Bisa saja dia mampir di tikar tempat sholat kita, bisa saja dia menempel di baju kita, menempel di tangan kita dan sebagainya, dan ini akan menyebar kemana-mana. Untuk itu, bagi kita yang ada rasa badannya panas segala macam, nah untuk sementara kita istirahat di rumah, jangan kemana-mana. Istilahnya kita isolasi mandiri di rumah untuk agar jangan dia sampai berembes ke mana-mana. Kalau yang berbahagia. Nah, kalau COVID itu sudah berada di negara kita, lalu bagaimana usaha kita? Apa kiat-kiat kita sebagai orang yang beriman dalam menghadapi bencana? Bukan bencana COVID saja, tapi bencana lain, musibah-musibah lain yang harus kita hadapi. Karena musibah itu yakin kita datang, Allah yang mendatangkan. Usaha kita yang pertama yaitu kita ikhlas dalam hal menerima ujian
yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas merupakan kunci ibadah. Apabila kita beribadah dengan ikhlas lillah karena Allah, karena pahalanya dilipat gandakan. Demikian juga apabila kita diuji oleh Allah, didatangkan musibah oleh Allah, kita menerima dengan ikhlas, maka Allah pun membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Jangan salahkan Allah. Ada orang yang mengatakan dia diberikan ujian, diberikan musibah, sedikit musibah dia berkata, Allah tak sayang lagi kepada saya. Bukan Allah tidak sayang, tetapi Allah ingin menguji kita agar semakin lama keimanan dan ketakwaan kita semakin meningkat. Yang kedua, yaitu kita harus sabar. Sabar menerima semua ujian-ujian yang Allah datangkan kepada kita. Wasbir innallaha ma'as-sabirin. Bersabarlah engkau kata Allah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dalam arti kata, kalau kita mendapatkan musibah, mendapatkan ujian dari Allah, kita perbanyak ucapan istirja. Apa itu istirja? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami berasal dari Allah dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, harus kita bertawakal kepada Allah. Artinya apa? Kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak sanggup lagi menghadapi ujian musibah-musibah tersebut, kita serahkan diri kita kepada Allah. Kita ucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kita ridho. Ridho artinya menerima dengan senang hati apapun musibah, apapun ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, kita selalu beristiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah artinya apa? Artinya adalah kita harus konsisten. Jangan kita lari dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada orang yang diberikan ujian oleh Allah, dia lari dari Allah. Semakin diberi ujian, dia semakin lari dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan sampai terjadi. Nah, inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang silam. Apa kata beliau? Kadal fakru ayyakunal kufran. Hampir nyaris kemiskinan itu membawa kepada kekafiran apabila mereka tidak istiqamah. Yang keenam, selalu kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah itu dekat. Allah tidak jauh. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Al-Baqarah 186. Ya Muhammad, sekiranya ada hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah aku dekat. Berapa dekatnya Allah dengan kita? Allah jelaskan dalam surat Qaf ayat 16. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insan na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsahu. Kami yang menciptakan manusia itu kata Allah, dan kami tahu apa yang dibisikkan dalam hatinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami kata Allah lebih dekat kepada mereka daripada urat leher mereka sendiri. Jadi kita selalu dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, yaitu kita husnuzon kepada Allah. Jangan suuzon. Husnuzon artinya berprasangka baik kita kepada Allah. Mungkin ini yang terbaik bagi Allah. Terbaik bagi Allah belum tentu terbaik bagi kita. Kita husnuzon, jangan suuzon. Artinya berprasangka buruk kepada Allah. Dan yang kedelapan, cara kita menghadapi musibah yaitu kita selalu berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar artinya apa? Berusaha kita keluar dari musibah, ujian-ujian yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
kita diajarkan dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Apa kata Allah? Innallah, artinya sesungguhnya kami tidak akan merubah nasib seseorang, nasib sesuatu kaum apabila tidak mereka sendiri yang merubahnya. Nah, jadi pada hari ini kita berada pada pandemi COVID-19, kita terima ujian itu dari Allah dan kita pun berusaha berikhtiar. Caranya bagaimana? Ya, kita memperhatikan 5M yang tadi. Ya, yang pertama kita memakai masker, yang kedua kita mencuci tangan, yang ketiga kita mengatur jarak, kurangi mobilitas dan kurangi kerumunan-kerumunan. Inilah ikhtiar kita agar COVID ini segera berlalu dan kita bisa berusaha seperti sedia kala. Jangan kita pasrah menerima apa adanya. Ada orang yang mengatakan, kok mati juga, pakai helm banawa kecelakaan mati juga, pakai masker banawa mati juga. Memang betul, tetapi Allah memberikan kita untuk berusaha. Apabila kita sudah berusaha dengan sifat kemampuan yang ada pada kita, kita pakai helm, kita pakai masker, terjadi juga, ya, itu merupakan baru akhir usaha kita. Allah yang menentukan segala-galanya. Musibah, bencana, khususnya mewabahnya penyakit-penyakit menular ini sudah terjadi pada zaman Rasulullah. Dan kita kira dengan namanya tahun sakit pes, sakit lepra sudah ada. Tetapi Nabi memberikan cara kepada kita. Apa kata beliau? Apabila terjadi menjangkitnya penyakit menular di suatu daerah, maka jangan kamu masuk ke daerah tersebut. Apabila daerah kamu terjangkit penyakit menular, jangan kamu tinggalkan daerahmu, kemudian kamu masuk ke daerah orang lain. Jangan, kata Rasulullah. Karena dia nanti akan menyebar. Maka Nabi membuat sebuah tembok yang sangat luas. Ya, orang-orang beriman pada itu ya disuruh, diperintahkan untuk berada dalam tembok tersebut dan tidak boleh pergi ke mana-mana sampai penyakit itu berakhir. Ini usaha beliau untuk memberikan isolasi kepada sahabat pada waktu itu. Pun demikian terjadi pada zaman ya Umar bin Khattab. Ya, waktu itu beliau akan pergi ke negeri Syam. Ternyata di negeri Syam itu ada penyakit menular. Belum sampai beliau ke negeri Syam, beliau berhenti di suatu daerah namanya Khan. Beliau mengumpulkan para sahabat pada waktu itu dan beliau berkata, ya sahabat-sahabatku, bagaimana? Apakah kita lanjutkan perjalanan atau kita kembali ke Madinah? Ada yang mengatakan kita lanjutkan perjalanan dan kita tidak boleh kembali, dan ada yang mengatakan kita harus kembali. Maka beliau Umar bin Khattab mengambil keputusan kembali ke Madinah ya untuk menyelamatkan diri. Dan ada yang berkata, hei Umar bin Khattab, apakah engkau lari dari takdir Allah? Apa kata Umar bin Khattab? Benar, saya lari dari takdir Allah dan saya mencari takdir Allah yang lain untuk menyelamatkan para sahabat-sahabat pada waktu itu. Beliau kembali ke kota Madinah. Demikian ya cara-cara Rasulullah dan para sahabat dalam menghadapi musibah, ya apalagi penyakit menular ini. Intinya kita tidak boleh meninggalkan daerah kita, kita bertahan bekerja sebagaimana biasa, namun tetap memperhatikan protokol kesehatan. Demikian khutbah singkat kita, semoga bermanfaat untuk diri khatib yang menyampaikan. Kenapa? Karena khatib sendiri pun pernah kena COVID-19, rasanya sangat luar biasa, susah sekali, bernapas pun kita susah. Wah, luar biasa rasanya apabila kita sudah terkonfirmasi positif 19. Mudah-mudahan kita terjauh. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.